Sonora FM. Selamat sore sahabat Sonora, kita masih bersama di acara Sonora hari ini di kesempatan hari Rabu 30 Desember 2020. Saya mengajak Anda untuk sejenak mendengarkan wawancara kami dengan tenaga ahli Satgas COVID-19 Sumatera Selatan Profesor Dr. Yuwono M. Biomed terkait dengan vaksin atau juga varian baru dari virus corona. Saat ini beliau sudah ada di ujung telepon. Prof. Yuwono, selamat sore. Selamat sore. Prof, tetap sehat? Tetap sehat, semangat, dan menjelang tahun baru tambah hebat. Iya, Prof, ini mungkin bisa disampaikan dulu terkait dengan perkembangan COVID-19, khususnya di Sumatera Selatan, Prof. Oke, baik. Saya boleh ringkaskan saja. Selama 1 tahun COVID-19 di Sumatera Selatan, anggaplah sudah 1 tahun ini, sebenarnya kita berada dalam posisi stagnan. Artinya, kasusnya tetap dengan tingkat penularan yang kira-kira 1,2. Jadi 1,2 artinya kalau setiap 10 orang kemungkinan menularkan kepada 12 orang. Itu kira-kira selama 1 tahun ini. Tidak ada perubahan. Yang ada perubahannya adalah tentu adalah pada masalah kesembuhan. Kesembuhan kita sudah sekarang di angka di atas 80%. Yang artinya apa? Artinya sebenarnya permasalahan di Sumatera Selatan memang belum selesai karena penularan tetap ada, tapi sembuh juga sudah tinggi. Artinya kita berada dalam fase yang harus tetap waspada tapi optimis menatap 2021. Gitu. Prof, ini kalau berbicara mengenai perkembangan COVID-19 sendiri, ini kan masih terjadi, masyarakat semakin meningkat ya Prof ya, tingkat kematian yang terjadi sampai dengan hari ini. Menurut Profesor sendiri, ini penyebabnya apa, Prof? Oke, baik. Jadi makin hari ini kan pertarungan, sebenarnya pertarungan masalah psikologi ya, kejiwaan. Bagaimanapun juga pandemi utamanya adalah menggerus betul-betul ya, meluluhlantarkan psikologi kejiwaan kita. Jadi patokan dalam kedokteran bahwasanya orang dengan mentalitas yang turun itu akan memungkinkan imunitasnya turun. Ditambah lagi dengan adanya komorbid, penyakit sebelumnya yang sudah diderita, maka kemungkinan untuk menjadi penyakit itu memberat kalau kena COVID dan meninggal dunia kelihatannya tambah lebih besar. Jadi sebenarnya di situ. Kalau penyebab langsungnya bahwa apakah COVID-nya ini bertambah ganas, tidak. Termasuk ada varian baru ini sudah jelas, tegas bahwa varian baru tidak menambah keganasan penyakit, tetapi mungkin menambah kekuatan daya tular. Daya tular. Berarti ini apakah sudah terdeteksi masuk ke Indonesia, Prof, untuk virus varian baru ini? Oke, saya boleh menjelaskan bahwa sebenarnya Inggris itu mengumpulkan data itu bulan April. Jadi ini bukan data baru, misalnya bulan 11 atau 12 kemarin baru keluar, ini bukan. Tapi ini adalah data sejak April. Inggris melakukan pencatatan yang sangat bagus. Jadi setiap ada kasus itu dengan kelompok tertentu langsung diisolasi, kemudian diteliti itu virusnya sampai di sequencing, diurutkan RNA-nya sehingga ketahuan apakah ini varian baru atau bukan. Nah, baru kemudian dirilis kemarin karena yang varian baru ini dikatakan mengenai atau menginfeksi masyarakat di Inggris, kira-kira begitu. Nah, sangat mungkin ini sebenarnya kalau di Singapura, di Indonesia, di Amerika, di mana-mana itu dilakukan seperti di Inggris, mungkin varian sudah ada juga, kan kira-kira begitu. Hanya saja kita tidak melakukan itu masalahnya. Ini cepat menular ya, Prof ya, kabarnya? Kemungkinannya ada yang mengatakan 70% lebih menular ketimbang yang lama, kira-kira begitu. Jadi intinya hampir 2 kali lipat ya kira-kira untuk yang dibanding yang lama. Tapi menularnya ya, ingat, bukan masalah mengganasnya. Ganasnya tidak, tetap seperti itu. Berarti hanya menularnya yang... Iya. Oke. Prof, untuk mereka yang sudah pernah terinfeksi COVID-19, ini apakah ada kemungkinan akan menderita COVID-19 lagi, Prof? Oke, hanya ada satu laporan di Korea Selatan, itu orang yang sudah terinfeksi kemudian terinfeksi lagi. Itu pun dengan jenis varian yang berbeda. Dengan jenis varian yang berbeda.
Itu pun tidak menyebabkan fatal. Jadi ini gini, kalau orang sudah kena terus sembuh itu berarti imunitasnya bagus. Saya ulangi, kena dan sembuh itu imunitas bagus. Maka kalau kena lagi, seperti yang di Korea Selatan ada laporan satu orang, itu ada laporannya, satu orang kena lagi ternyata varian baru, itu dia tidak juga parah. Dia kemudian sembuh juga, kira-kira begitu. Jadi intinya baru ada bukti itu, yang lainnya tidak. Tapi secara umum boleh disampaikan, supaya masyarakat ini tenang, nggak perlu cemas, bahwa sekali kena, tidak akan kena lagi. Sonora FM.